saja 16 Juni 2021 resmi mengantongi surat cerai dari Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Muhammad Alvin Faiz, duda dari Larissa Chow, heboh dikabarkan telah menikah dengan janda cantik hijabers bernama Henny Rahman. Foto-foto akad nikah keduanya kemarin beredar luas di akun gosip. Dalam foto tersebut, tampak Alvin yang ditemani keluarga tengah menjalani ijab kabul yang diduga dihelat di kediaman mempelai wanita. Mantan istri Alvin, Larissa sendiri, kemarin langsung merespon kabar pernikahan sang mantan dengan ucapan selamat. Salam bahagia dari kami, tulis Larissa sambil memajang foto dengan putranya. Sebenarnya bukan shock melihat sosok Alvin ya, lebih ke ini nggak nyangka akan seheboh ini sih. Sosok seperti apa sih Alvin sebagai suami? Sebenarnya dia orangnya baik kok. Sementara mantan suami Henny Rahman, Zikri Daulay, yang tak lain kakak dari pesinetron Syakir Daulay, mengaku terkejut atas kabar pernikahan serba dadakan sahabat dengan mantan istrinya. Kaget iya, pasti kaget karena saya sendiri nggak tahu, jujur nggak tahu hari ini atau tanggalnya dan nggak diundang juga kan, jadi ya nggak tahu dong. Saya jujur baru taunya pagi ini justru, ya itu pertama. Terus ya lagi di jalan juga acara keluarga, terus baru jam berapa tadi, jam 10-an saya baru tahu juga. Itu juga karena masuk akun kan, dan banyak yang nge-DM. Awalnya nggak ada apa-apa, dan saya juga bikin postingan story awal-awal hari ini juga nggak menyinggung siapa-siapa kalau ada yang mikir tersebut. Meski mengaku terkejut, namun Zikri tak mau mempersoalkan pernikahan sang mantan yang terkesan serba mendadak. Itu tuh bercandaan tongkrongan. Jadi sorry ya, gue nggak menyudutkan, nggak menjelekkan siapapun di sini, tapi gue cuma pengen bilang itu bercandaan tongkrongan, dan dia pun membalas kayak bercanda gitu loh. Dan kita ketawa yang ngakak sampai sakit perut, bukan yang ketawa sekedar ketawa, enggak, beneran ketawa. Jadi karena gue baru mengenal dia juga, gue nggak tahu dia punya teman atau enggak, maksudnya sering nongkrong atau enggak, jadi nggak ngerti dia ngerti bercanda tongkrongan enggak. Dan dia balikin ke gue, ya udah lo sama Larissa nggak lucu sih ini kalau jadi, sumpah nggak lucu banget, dia bilang gitu. Nggak lucu banget sih ini kalau jadi, iya. Awalnya dia. Kalau gue cuma nyeloteh kayak, lucu kali ya. Gue bilang gini, oh kayaknya lo orangnya sabar banget ya, itu baru kenal dia tuh, belum tahu dia dari segala macam, baru dari Alvinnya. Ya udah, gue emang positive thinking bilang, oh lo kayak sabar banget ya. Aduh, terus dia bilang ke aku pengen nyari lagi, dan dia kasih tahu speknya janda memang, salah satu speknya. Sorry nih, ya udah aku bilang, mantan gue aja. Bercanda, tapi sebenarnya ini bercandaan yang nggak boleh dilempar ke publik sebenarnya, sama kayak Okin kemarin kan. Ya mungkin di cowok-cowok saat nongkrong itu biasa, tapi ke publik memang ini sebenarnya nggak boleh dilempar gitu sih. Terus ya aku nggak nyangka ternyata dia jadi beneran. Ketika dia ngabarin aku udah jadian sebulan, ya dia bilang, aku nggak nanya sebenarnya, tapi dia bilang kayak, ya awalnya gue bercanda sih, memang kita bercanda, tapi gue kepikiran, kata dia. Ya udah gitu aja sih yang aku bisa bilang. Beredarnya kabar pernikahan sulung putra mendiang Kiai Haji Arifin Ilham dengan wanita yang belakangan diketahui sebagai mantan istri sahabat Alvin sendiri, yakni Zikri Daulay, menguatkan tanda tanya besar di benak netizen. Benarkah wanita ini yang jadi musabab keretakan hubungan Alvin dan Larissa hingga keduanya bercerai? Kasih tahu akunya. Sebulan 2 bulan kah? Ini Agustus. Juni awal. Berarti Junian awal. awal Juni. Berarti sebelum Alvin putusan cerai. Tapi mungkin kan bisa jadi mereka lebih lama dari itu, karena mereka juga ngasih tahu aku ternyata setelah sebulan jadian gitu. Ya, sebelum resmi mendapatkan keputusan cerai dari pengadilan, Larissa sempat gegerkan publik lewat postingannya yang bocor di dunia maya. Beberapa kisi curhatannya ihwal tabiat sang suami hingga dugaan main serong pun sempat mencuat dalam beberapa poin unggahan Larissa. Apa yang kamu ungkapin itu benar ya? Nanti deh ya Mas, duluan ya Mas. Mantap untuk bercerai Kak. Ya sudah mantap Pak. Ya duluan ya. Wanitanya siapa sih Larissa? Wanita yang kamu duga itu siapa sih? Yang tahun 2019? Ganti maaf ya Mas. Bisa kamu kan? Betul bahwa klien saya curhat di sosial media, tapi dia curhatnya itu di
close friend, jadi hanya kalangan terbatas yang bisa melihat curhatan dia itu. Tapi dia juga kaget, kok bisa bocor ke berbagai media sehingga jadi viral seperti ini. Masih ganjel atau gimana? Seperti apa gimana? Bukan ganjil sih, buat pelajaran aja mungkin biar nggak berhati-hati dalam mengisi sosial media. Dan pernikahan yang dihelat 2 hari lalu yang belum genap 2 bulan dari perceraiannya 16 Juni lalu seolah kian meneguhkan jika dugaan ada pihak ketiga di Istana Cinta Larissa Alvin seolah benar adanya. Enggak. Kalau orang ketiga di pernikahan aku enggak, aku tegasin sekali lagi karena memang dulu aku posting ngumumin berdua sama mantan pisah juga udah aku tekankan di situ supaya orang nggak mikir orang ketiga kan karena banyak kejadian seperti itu. Dugaan lain menyeruak jika Alvin sesungguhnya ingin mempertahankan bahtera dengan Larissa. Namun sayang, karena tak ingin dimadu, Larissa memilih untuk berpisah. Dugaan rencana poligami ini santer mencuat saat Amir Az-Zikra menikah dengan sang istri Nazira Syafa. Kala itu awak media bahkan sempat menanyakan ihwal rencana poligami sang kakak. Tapi malah Amir yang justru jadi sasaran pertanyaan ihwal rencana berbagi suami ini. Yang mengejutkan, kala itu Nazira Syafa yang berada di samping Amir malah menyanggupi jika kelak harus ditakdirkan sebagai istri yang harus berbagi suami. Jadi gini, ibaratnya nih ya, ibaratnya kita baru masuk kuliah, terus ditanya, bro S2 di mana? Gitu, ini baru nikah udah ditanya poligami, begitu. Oh kalau aku ya siap. Ya Allah, ini tahu nggak? Yang ngomong begini dia, yang dimarahin gue sama netizen tau nggak? Enggak, Jadi emang ya. aku tuh percaya dia tuh bakal jadi orang yang orang sukses, orang besar nanti bakal banyak orang yang ya kita doa ya, kita doa. Oh ya Allah. Ini tapi baru resepsi loh. Iya, tapi insya Allah aku menjadi satu-satunya. Oh, kalau insya Allah yang terbaik buat ke depan dah. Insya Allah Amar berdoa semoga Amar bisa jadi suami yang baik buat istri. Kemudian istri juga bisa jadi istri yang baik buat Amar. Dan semoga pernikahan kita ini bisa menyebarkan kebahagiaan untuk banyak orang, bisa memotivasi banyak orang dan sakinah mawaddah warahmah. Dan kelak bila diberi keturunan insya Allah yang salat dan solehah. Amin. Oke. Jawaban Nazira seolah mengiyakannya tradisional poligami yang diwariskan ayah Amir. Dan bisa jadi, jika rumors keinginan Alvin untuk poligami saat masih dengan Larissa pun sempat mencuat, hanya saja kemungkinan Larissa lebih memilih hengkang dari Istana Cinta Alvin ketimbang harus diduakan cintanya. Oh penyesalan menikah? Enggak ada penyesalan. Berarti memang udah jalan dan takdir Allah aja yang terbaik ini. Wah, itu sih saya ya nggak bisa jawab apa-apa. Intinya jodoh di tangan Allah bukan di tangan saya. Jadi ya lihat aja skenario-nya Allah, gitu aja. Ngucapin dan doa yang baik-baik buat mereka, gitu aja. Selamat, semoga bahagia, doa-doa yang baik gue ucapkan buat kalian, gitu aja. Yang namanya pernikahan pasti ada masalah. Jangan terima enaknya. Itu yang diajarkan oleh Bang Alvin dan para guru-guru yang lainnya. Jadi kalau misalnya hal seperti itu pasti ada. Kalau misalnya Amar dan istri pribadi, Amar sebenarnya nggak mau ribut, nggak mau rame-rame. Udah, ayo kita fokus, ayo kita move on, kita fokus ke depan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ya sayangnya. Jadi minta doanya untuk Larissa, untuk keluarganya, untuk Bang Alvin, untuk keluarga Bang Alvin dan Amar beserta istri, insya Allah semuanya disatukan. Kemudian kumpul bersama di situ nanti. Menikahnya Alvin dalam waktu tak kurang dari 2 bulan pasca perceraiannya dengan Larissa juga memantik beragam komentar netizen, termasuk komentar yang cukup menggelitik. Kalau mantan gue mungkin 5 bulan, Alvin mungkin lebih cepat dari itu, tapi ya gue nggak ngerti isi pikiran mereka lah. Mungkin bagi mereka niatnya baik, positif, niatnya nikah ibadah, ya kita nggak tahu itu. Cuma terserah netizen lah, netizen sekarang udah cerdas, pintar menilai itu, nggak perlu
gue jelasin lagi. Iya, cuma mau ngucapin semoga kalian bahagia dan doa-doa yang terbaik buat keduanya. Dah, gitu aja. Saat heboh pernikahan Alvin di jagat maya, musisi asal Bandung yakni David Noah nasibnya bak jatuh tertimpa tangga. Ia yang sepi job di musim pandemi dan berusaha ikut membangun usaha dengan sejawatnya, justru ketiban sial lantaran usahanya yang digarap bersama teman-temannya mengalami kebangkrutan hingga harus tertatih menutupi hutang yang dipinjamkan sahabatnya Lina Yulianti. Celakanya, saat ditagih dan harus mengembalikan uang pinjaman, David justru ditinggal sendiri oleh teman bisnisnya. Waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya. Yang kedua, memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah, saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu. Cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu. Yang lebih miris, meski mengaku sudah mencicil dan berniat mengganti, David malah sudah dipolisikan Lina. Lantas, akankah Lina memberi tenggang waktu agar David bisa melunasi hutangnya? Pasti bagi saya terakhir sebelum ini juga jadi besar ke media, atau sebelum LP ya, pelaporan, bahkan udah ada mediasi dan udah menawarkan solusi dari apa yang saya punya deh, seada-ada segini dulu gitu. Yang setengah M lebih itu ya, itu benar-benar seada-adanya dulu untuk situasi pandemi begini gitu ya, dan dari saya pribadi gitu, mudah-mudahan bisa berguna dulu lah istilahnya gitu. Tapi bahwa setelah itu ditolak pada saat itu dan malah jadi LP ke saya pribadi ya sudah lah, saya pikir gitu. Cuman ya, sampai saat ini juga masih mediasi dengan baik gitu, sampai saat ini, dan menuju ke titik terang lah gitu. Kemarin saya udah memberikan somasi lisan, nggak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya, gitu. Tapi kok, ya ke manajernya pun, ke salah satunya udah saya warning juga. Saya kan nggak mau ngerusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting itu kan nama baik ya Pak. Proses hukum sudah berjalan. Kepada awak media, David tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab atas semua sangkutan. Meski dari keterangan pengacara David, ia sama sekali tak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Lantas mungkinkah Lina akan menarik laporannya jika David sanggup melunasinya? Dengan cara apa David akan segera melunasi sangkutan hutangnya? Tapi ya dimaafkan penuhi kewajiban namanya ikhtiar keadilan ya. Mungkin dikesayain dulu gitu biar rame, biar jadi attention, biar orang-orang itu bisa inilah gitu ya, bisa bertanggung jawab gitu. Maksudnya Lina, saya yakin begitu, dan ya mudah-mudahan bisa selesai dengan baik.